Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri kepada dia jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari himpitan, dari kesempitan, dari kesusahan. Maka hendaknya setiap kali kesulitan hidup itu menghampiri kita, tingkatkan takwa kepada Allah. Insya Allah Allah Ta'ala sendiri yang akan membuka jalan itu kepada kita. Walaupun mungkin sebelumnya perasaan kita sudah mentok nih, nggak ada jalan keluar lagi, nggak ada solusi lagi begitu. Tapi karena kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan hadirkan solusi. Ya. Kadang-kadang kita dipertemukan dengan orang, tiba-tiba orang tersebut Allah Ta'ala jadikan menjadi wasilah penyelesaian masalah kita. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Ta'ala akan beri rezeki dari jalur yang tak pernah disangka-sangka, nggak pernah diprediksi bakalan ada pintu rezeki dari situ, tapi Allah Ta'ala hadirkan. Buah dari apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, mereka bukan berarti tidak menghadapi masalah. Menghadapi masalah, cuma setiap kali mereka menghadapi masalah, Allah hadirkan solusi. Bukan berarti mereka tidak mengalami kesusahan masalah rezeki, mengalami, tapi setiap kali mereka mengalami kesusahan rezeki, Allah hadirkan rezeki mereka dari berbagai pintu, bahkan pintu-pintu yang tak pernah diduga sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada malam ini dengan tajuk Samaratut Taqwa fid Dunya wal Akhirah. Buah dari ketakwaan yang akan diperoleh di dunia dan di akhirat. Jadi saat kita bertakwa kepada Allah dengan makna menjauhi segala larangan-larangan Allah dan juga melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, maka akan ada buah dari itu, hasil dari itu yang akan diberi Allah di dunia dan juga nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di dunia mereka dapat ganjaran, di akhirat juga dapat ganjaran. Jadi ganjaran itu ada dua, ya, ada ganjaran dunia, ada ganjaran akhirat. Sebagaimana azab juga ada dua, ada azab dunia dan juga ada azab akhirat. Baik, langsung saja poin yang pertama. Buah dari ketakwaan kepada Allah adalah al-khuruj min kulli dhiqin war rizqu min haitsu la yahtasib. Bahwasanya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, buahnya dari ketakwaan itu dia akan keluar dari kesempitan hidup, akan keluar dari himpitan permasalahan hidup. Lebih dari itu, Allah Ta'ala akan beri kepadanya rezeki bahkan dari jalur yang tak pernah diprediksi sebelumnya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, ayat ini sama-sama kita hafal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri kepada dia jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari himpitan, dari kesempitan, dari kesusahan. Maka hendaknya setiap kali kesulitan hidup itu menghampiri kita, tingkatkan takwa kepada Allah. Insya Allah Allah Ta'ala sendiri yang akan membuka jalan itu kepada kita. Walaupun mungkin sebelumnya perasaan kita sudah mentok nih, nggak ada jalan keluar lagi, nggak ada solusi lagi begitu. Tapi karena kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan hadirkan solusi. Ya. Kadang-kadang kita dipertemukan dengan orang,
Tiba-tiba orang tersebut Allah Ta'ala jadikan menjadi wasilah penyelesaian masalah kita. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Ta'ala akan beri rezeki dari jalur yang tak pernah disangka-sangka, nggak pernah diprediksi bakalan ada pintu rezeki dari situ, tapi Allah Ta'ala hadirkan. Buah dari apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, mereka bukan berarti tidak menghadapi masalah. Menghadapi masalah, cuma setiap kali mereka menghadapi masalah, Allah hadirkan solusi. Bukan berarti mereka tidak mengalami kesusahan masalah rezeki, mengalami, tapi setiap kali mereka mengalami kesusahan rezeki, Allah hadirkan rezeki mereka dari berbagai pintu, bahkan pintu-pintu yang tak pernah diduga sebelumnya. Maka dari ayat ini kita belajar ada kaitan antara rezeki dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ada kaitan antara rezeki dengan ketakwaan kita kepada Allah. Maka rezeki yang baik itu adalah rezeki yang Allah titipkan karena ketakwaan kita kepada Allah. Sebaliknya, walaupun misalnya seseorang dititipkan Allah rezeki, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, sesungguhnya itu bukan rezeki yang baik. Jadi ada azab Allah, tampilannya bentuk nikmat, zahirnya tampak nikmat, hakikatnya adalah azab. Apa itu contohnya? Rezeki yang Allah limpahkan kepada orang yang tidak mau bertakwa. Salat tidak, menjalankan perintah agama tidak, tapi duitnya banyak, bisnisnya lancar. Ini zahirnya tampak nikmat, tapi sebenarnya tidak. Ini azab. Ini yang disebut Allah Ta'ala sebagai istidraj. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami buat istidraj kepada mereka tanpa mereka tahu, tanpa mereka sadar, ya. Mereka selalu berpikir bahwa itu adalah nikmat, bahwa itu kesenangan yang diberikan Tuhan kepada mereka, padahal sesungguhnya Allah sedang mengazab mereka. Maka Allah hadirkan rezeki. Akhirnya dia nyaman dengan itu, tetap tidak bertakwa kepada Allah. Semakin lalai, maka pada ketika itulah nanti Allah Ta'ala akan matikan dia. Ini buah ketakwaan yang pertama bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, taisirul umur. Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan. Kita dalam hidup ini pasti menghadapi berbagai macam urusan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu selalu Allah Ta'ala mudahkan urusannya. Allah berfirman juga dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq juga, wa may yattaqillah yaj'al lakum min amrikum yusra, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusan dia mudah, ya. Tiba-tiba aja ada ketemu orang yang bisa membantu, jadi mudah gitu. Saya dulu bawa anak waktu S3 di Malaysia. Anak ini masih 6 bulan, ya. Memerlukan special pass namanya, visa khusus supaya bisa tinggal. Ngurusnya ribetnya minta ampun, begitu. Nggak tahu gimana caranya gitu. Kalau enggak harus bolak-balik terus, bolak-balik. Kasihan bayi harus bolak-balik naik pesawat terus. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Allah hadirkan, ternyata salah seorang jamaah saya, karena saya di sana selalu mengisi kajian dari dulu sampai sekarang. Ternyata salah seorang jamaah tetap saya sudah lama ikut ngaji dengan saya. Itu suaminya ketua imigrasi lah, kalau kira-kira kita, ya, pengarah immigration mereka. Lalu dia tahu, Ustaz, suami saya pengarah di sana.
Ditelepon, orang ngantri panjang susah urusannya, saya sekali datang dibukakan pintu khusus, sila masuk Ustaz. 15 menit selesai urusan saya. Wallahu alam, saya tidak tahu, bukan saya mengatakan bahwa saya bertakwa kepada Allah, tapi itu satu kemudahan dari sekian banyak kemudahan yang Allah Ta'ala hadirkan saat kita merasa sudah sumpah nih, gimana caranya nih begitu. Ya, tapi yang jelas ketakwaan dengan kemudahan dalam menghadapi berbagai urusan itu erat sekali kaitannya. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin dimudahkan urusannya. Analogi sederhananya begini, Allah itu kan Tuhan sekalian alam. Kalau kita dekat sama Allah, kira-kira gampang atau susah urusan kita? Gak usah dah sama Allah, Allah tuh terlalu besar. Dekat sama gubernur, kira-kira urusan-urusan kita setingkat provinsi gampang apa susah? Gampang sekali. Begitulah, ada urusan-urusan yang kita rasa mentok, dihadirkan Allah cara kemudahannya, dan kemudahan itu selalu ada kaitan yang erat dengan ketakwaan kepada Allah. Itu percayalah, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, ya, itu urusan dimudahkan Allah Ta'ala. Saya melihat guru-guru kami dulu, mereka bukan orang kaya, susah. Guru-guru kami di pesantren itu, ini satu pesantren dengan saya ini, Mustafa juga ya? Oh bukan ya? Oh bukan satu pesantren dengan saya. Dulu guru-guru kami itu per bulan gajinya pun tak sampai 1 juta. Kita sekarang duit 1 juta berapa? Ya, untuk sebulan tuh jauh sekali dari kata cukup, ya kan? Tapi anak mereka tuh bisa pada kuliah, bisa berprestasi begitu, anak-anak mereka. Sampai kita mikir, dari mana mereka duit ini ada? Kalau bukan karena kemudahan yang Allah Ta'ala beri, karena mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, ikhlas dalam mengajar, ya, dimudahkan Allah. Maka ketakwaan dengan kemudahan itu ada hubungannya. Yang ketiga, buah dari ketakwaan itu adalah al-hidayatu lil ilmin nafi', akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Jadi ketakwaan dengan ilmu agama itu punya kaitan yang sangat erat juga. Semakin seseorang bertakwa kepada Allah, semakin Allah titipkan ilmu itu kepada dia. Makin jauh dari Allah, makin gak dititipkan Allah ilmu itu dengan dia. Maka kalau kita belajar ilmu agama ini, rasanya kok gak masuk-masuk ya begitu, atau masuk keluar lagi begitu, nggak nyangkut begitu. Bisa jadi problem kita di ketakwaan kita, bisa jadi. Makanya menuntut ilmu agama itu tidak cukup sekedar mengandalkan IQ yang tinggi, tidak cukup sekedar mengandalkan kecerdasan kita, tapi perlu unsur ketakwaan kita kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu itu kepada kamu. Maka buah dari ketakwaan kepada Allah itu, Allah Ta'ala akan ajarkan ilmu itu kepada kita. Hakikat yang mengajarkan ilmu itu siapa? Allah, hakikatnya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, itu ucapan malaikat kan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu kami sedikit pun, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang engkau ajarkan. Hakikat yang mengajarkan ilmu itu kepada kita Allah. Walaupun wasilahnya buku, guru begitu, tapi yang memberi ilmu itu Allah. Bukti jelasnya begini. Seorang guru mengajar murid, katakanlah 30 orang murid, dalam satu tempat, suasananya sama, ya, materinya sama, cara mengajarnya sama, sama-sama mendengar. Dari 30 murid itu, apakah dapatan mereka sama? Enggak sama. Ada yang nempel sampai 90%, ada 60-70, ada 50.
bahkan ada 25, 10, bahkan ada yang nggak ada sama sekali. Begitu juga datang dengar ceramah, yang ceramah ustadznya sama, materinya sama, tempatnya sama, suaranya sama. Pulang dari kajian ditanya, tadi kajiannya apa? Ada yang nyangkut, oh ini tadi. Ada yang apa namanya, antara ingat tak ingat, samar-samar, oh rasanya tadi seperti ini. Ada yang sama sekali lost. Pulang dari mana kajian? Tadi apa isi kajian? Tak tahu, tak hapus, tak tu sampaikan. Karena segan saja saya tak balik katanya. Problemnya di mana tuh? Takwa. Imam Syafi'i itu terkenal alim dari kecilnya. Umur 7 tahun Imam Syafi'i itu hafal Quran. Ketika beliau hendak belajar hadis dengan Imam Malik di Madinah, itu kitab Muwatta Imam Malik sudah hafal luar kepala. Sebelum datang belajar kitab hadis Muwatta Imam Malik. Kitab hadis Muwatta Imam Malik ini kitab hadis yang lebih dulu ketimbang Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Lebih dulu lagi Muwatta Imam Malik itu. Ya. Sebelum Imam Syafi'i pergi belajar kepada Imam Malik, itu Imam Syafi'i udah hafal semua isi Muwatta itu. Sudah hafal. Begitulah cerdasnya Imam Syafi'i. Lalu kemudian Imam Syafi'i ini punya guru yang bernama Imam Waqi'. Namanya Imam Waqi'. Lalu suatu hari Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi'. Wahai tuan guru, rasanya hafalan saya rusak. Imam Syafi'i merasa hafalannya rusak. Ngadu kepada Imam Waqi', guru Imam Syafi'i. Apa kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i? Tinggalkan perbuatan maksiat. Imam Syafi'i mikir, maksiat apa yang aku buat? Kalau kita nggak perlu mikir panjang, saking banyaknya maksiat kita begitu. Imam Syafi'i sampai mikir, maksiat apa ya? Mikir lama. Akhirnya Imam Syafi'i teringat, ternyata setiap kali beliau hendak pergi belajar ke Imam Waqi' itu melewati pasar. Pasar itu kalau dalam Islam tempat yang jelek. Walaupun di situ tempat transaksi, tapi pasar itu tempat yang jelek. Makanya doa masuk pasar itu berlindung kepada Allah. Di pasar itu banyak transaksi riba, banyak yang membuka aurat, banyak hal-hal yang nggak beres begitu. Imam Syafi'i rupanya setiap mau pergi belajar ke gurunya Imam Waqi' lewat pasar itu. Lalu Imam Syafi'i mikir, oh mungkin gara-gara saya lewat situ ya. Karena namanya lewat di situ bisa jadi pandangan tidak terjaga begitu. Karena kadang-kadang susah kita. Kalau sudah terbuka semua itu susah kita. Cobalah yang bapak-bapak kita pergi ke mall, susah kita Pak. Ditutup mata salah, takut kita nabrak, dibuka yang terbuka semua, ya kan? Akhirnya istighfar aja lah makin banyak. Tengok tak nampak astagfirullah, tengok ke kiri astagfirullah, depan astagfirullah lagi. Kenapa? Hampir telanjang semua. Saya kadang-kadang miris ini, nasihat untuk ibu-ibu. Ada kadang-kadang saya tengok ibu-ibu, ibunya pakai jilbab panjang bagus, bawa anak macam tak berpakaian, anak ceweknya. Ya, jaga pakaian mereka, biasakan. Jadi akhirnya Imam Syafi'i memutuskan tidak lewat pasar itu lagi, dia cari jalan alternatif lain. Akhirnya hafalan Imam Syafi'i itu kembali lagi. Kisah ini diabadikan dalam syair, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li innal ilma nur wa nurullahi la yuhda li'as. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang rusaknya hafalanku. Lalu dia memberi tunjuk ajar kepadaku, tinggalkan perbuatan maksiat. Dan dia juga berkata, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tak diberi kepada orang yang bermaksiat. Makanya takwa dengan ilmu itu ada kaitannya. Ya. Makin kita bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah makin titipkan ilmu itu.
ilmu agama loh ya. Tapi kalau ilmu dunia, mau dia minum khamar, mau dia berjudi, mau dia berzina, tetap aja dia dapat. Tapi kalau ilmu agama jangan harap. Nah, ya, jangan harap. Karena Allah tidak akan menitipkan ilmu agama ke dalam diri seseorang yang kotor, ke dalam diri seseorang yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, maka tingkatkan takwa kepada Allah. Baik. Selanjutnya, buah dari ketakwaan kepada Allah itu mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu malaikatihi wal qabulu fil ard. Akan mendapat cinta Allah, cinta malaikat, dan cinta seluruh makhluk. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Mendapatkan cinta Allah itu tidak gampang. Kembali lagi saya buat analogi. Mudah nggak kita mendapatkan cinta, katakanlah seorang kepala daerah, seorang menteri, seorang presiden? Mudah nggak itu kira-kira? Nggak mudah. Pasti tidak mudah. Ya, ini mendapatkan cinta Allah Ta'ala pasti tidak mudah. Maka kalau sampai kita mendapatkan cinta Allah, tidak kebayang berapa banyak keutamaan yang akan Allah Ta'ala beri kepada kita. Makanya kalau Allah Ta'ala sudah cinta, karena ketakwaan tadi, malaikat pun jadi cinta, seluruh makhluk pun akan cinta. Allah Ta'ala disebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza ahabballahu al-abda, kalau Allah mencintai seorang hamba, karena hamba itu tadi bertakwa kepada Allah, nada Jibril, Allah Ta'ala akan memanggil Jibril. Apa kata Allah kepada Jibril? Innallaha yuhibbu fulan fa'ahbibhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Allah Ta'ala sebut nama dia. Ya. Tahu enggak Allah Ta'ala nama kita? Tahu. Ya. Ada sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab. Mungkin kita pernah mendengar nama ini. Sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Nabi puji dalam hadis, umat Nabi yang paling bagus bacaan Qur'annya. Itu Ubay bin Ka'ab. Ketika Allah menurunkan surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ketika Allah menurunkan surah itu, Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, kata Allah, nanti beritahu kepada Muhammad supaya dia membacakan surah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu ketika Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Nabi, Jibril beritahu, wahai Muhammad, tolong sampaikan ayat ini, surah ini, bacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu setelah Nabi menerima wahyu itu, Nabi panggil Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, mari ke sini. Apa wahai Rasulullah? Innallaha amarani, sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk membacakan surah ini kepadamu. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Ta'ala sebut namaku? Iya, kata Nabi. Langsung saat itu Ubay bin Ka'ab menangis. Kenapa? Merasa bangga, merasa gembira, merasa senang karena Allah langsung menyebut namanya. Maka Allah tahu nama kita semua. Tidak mungkin Allah Ta'ala tidak tahu. Maka kalau Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba karena ketakwaannya, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian fayunadi Jibril fi ahli sama. Kemudian setelah itu Jibril juga kemudian menyeru kepada seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit. Apa kata Jibril? Innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka kalian cintai semualah si fulan itu. Lalu kemudian thumma yud'u lahul qubul fil ard. Kemudian Allah Ta'ala juga membuat makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada di bumi ini cinta kepadanya. Maka
Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim." Andai kata kau habiskan pun semua kekayaan di dunia ini, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, membuat hati mereka senang, suka kepada kamu, nggak akan bisa. Lalu apa caranya? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menggerakkan seluruh makhluk untuk mencintai orang yang bertakwa itu. Bukan cuma Allah yang mencintai, malaikat mencintai, dan makhluk-makhluk Allah taala yang lain juga akan mencintai, ya. Baik. Selanjutnya, buah dari ketakwaan kepada Allah itu adalah at-taqwa sababun li jalbil barakat. Takwa itu sebab kita memperoleh keberkahan. Salah satu yang paling kita butuhkan dalam hidup ini adalah keberkahan. Berkah. Berkah ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Ada kalanya kita sebut dengan berkah, ada kalanya kita sebut dengan berkat. Ada orang sebut barakah, sama semua asalnya dari bahasa Arab. Kita tidak terjemah. Apa maksud berkah itu sesungguhnya? Berkah itu secara bahasa az-ziyadah wan nama, bertambah, berkembang, bertambah. Ya, sama ada secara zahir atau maknawi. Secara zahir saya kasih contoh. Dulu saat terjadi peperangan Tabuk, kalau saya tidak salah, Nabi dan para sahabat itu sudah kehabisan bekal. Karena bekal yang dibawa tidak banyak, udah pada habis. Dari karung-karung mereka, gandum, kurma udah pada habis. Lalu sebagian sahabat mengusulkan, "Wahai Rasulullah, solusinya gini aja dah. Kita sembelih saja satu unta itu untuk kita makan." Unta yang digunakan untuk kendaraan mereka. Itu usulan banyak sahabat. "Ya Rasulullah, kita sembelih saja satu ekor unta itu untuk kita makan." Ya, karena bahan makanan sudah nggak ada. Umar mendengar itu nggak setuju. Apa dia bilang? "Ya Rasulullah, kalau kita sembelih itu seekor unta kita, sedangkan unta kita pun tak cukup, maka nanti kita ini semakin susah." Jadi Umar itu terkenal sangat visioner orangnya. Bukan cuma mengklaim saja, memang nyata visioner orangnya. Quran ini ada, mushaf begini, ini salah satu bukti visionernya Umar bin Khattab. Zaman Nabi Quran tidak dibuat begini. Ditulis tapi berserakan. Kapan kemudian mula-mula dimushafkan begini, disusun satu kitab? Setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat itu banyak orang yang murtad. Yang dulu membayar zakat sekarang sudah nggak mau bayar zakat lagi. Kenapa? Kehilangan sosok Rasulullah. Banyak yang murtad. Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka, maka diperangilah. Dalam peperangan itu ternyata lebih dari 70 penghafal Quran meninggal. Dulu Quran itu cuma dihafal. Ya. Belum ada begini. Kalau kita ini sekarang, syukur betul kita hidup di zaman sekarang ini. Karena zaman itu belum ada RAPP. Jadi kertas tak ada lagi. Susah. Nah, sekarang kan kita ada RAPP, gampang urusan kertas, gampang. Riau ini gudangnya kertas gitu, ya kan? Nah. Dulu Quran itu cuma dihafal, didengar dihafal, didengar dihafal. Maka ketika penghafal Quran ini pada meninggal dalam jumlah yang banyak, ini menjadi kekhawatiran besar. Bagaimana masa depan Quran? Sahabat itu dulu tidak semua hafal Quran, tidak semua sahabat dulu hafal Quran. Ya. Lalu Umar datanglah ke Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, kita sudah melihat bahwa begitu banyak penghafal Quran yang sudah wafat. Maka saya usulkan, wahai Tuan Khalifah, supaya Quran ini bentuk tim yang menyusun Al-Quran, jadikan satu mushaf." Abu Bakar menolak. Kenapa menolak? Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Ya, kalau sekarang kata orang bid'ah. Ya. Nabi tidak pernah menyusun satu mushaf.
Abu Bakar menolak karena alasan Nabi tidak pernah buat. Begitu setia para sahabat itu dulu dengan apa yang Nabi buat. Tapi Abu Umar ini visioner orangnya. Setelah itu Umar pun balik karena nggak mungkin membantah khalifah. Setelah itu kata Abu Bakar, berselang beberapa hari Allah beri kepadanya ilham sehingga dia sadar apa yang disampaikan Umar itu adalah ide yang paling baik. Maka dibentuklah tim untuk menyusun mushaf ini kali pertama. Nanti zaman Utsman baru dilakukan kali kedua. Kenapa? Karena mushaf yang disusun pada zaman Abu Bakar itu masih dengan berbagai macam cara baca. Cara baca Quran itu kan banyak versinya. Di zaman Utsman itu hampir terjadi konflik sesama umat Islam gara-gara ketemu orang Irak sama orang Syam. Orang Irak membaca Quran dengan bacaan yang nggak pernah didengar oleh orang Syam. Begitu juga sebaliknya, hampir konflik. Contoh kecilnya begini, kita pergi ke pelosok, tiba-tiba kita jadi imam, kita baca wadduhi wallaili idza saji. Itu orang kampung bilang sesat katanya. Kenapa? Nggak tahu mereka aturan itu. Ada qiraat yang membolehkan kita membaca dengan wadduhi. Ya. Atau misalnya kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kami tahu alaihim katanya. Ini kenapa dibaca alaihimu? Tak tahu dia soal qiraat. Dia tuduh kita sesat. Hampir terjadi konflik. Maka diadukanlah kepada Utsman. Utsman pun revisi kembali, susun satu mushaf, tetap berujuk mushaf Abu Bakar itu, susun satu mushaf dengan satu bentuk cara baca. Itulah sampai sekarang ini disebut dengan mushaf Utsmani. Kenapa? Ini mengikut mushaf yang disusun zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, kenapa tadi kita pergi situ? Berkahnya tadi. Baik, kita kembali ke sini. Jadi salah satu buah dari ketakwaan itu berkah. Az-ziyadah wan nama, bertambah. Maka tadi cerita saat perang Tabuk ya. Ini gara-gara Umar dan perang Tabuk itu. Jadi Umar mengatakan, ya Rasulullah, jangan kita sembelih seekor unta tuh, karena kendaraan kita pun kurang. Kalau nanti disembelih makin kacau kita ini, nggak ada kendaraan lagi. Lalu Nabi pun menerima usulan Umar itu. Lalu Nabi bilang, Nabi kumpulkan seluruh sahabat, begini aja, coba kalian tengok karung-karung kalian semua, tengok sisa-sisa bahan makanan dari setiap karung kalian. Datanglah, ada yang dapat segini, pokoknya tinggal sisa-sisa, dikumpulin semua, dimasak. Saat memasak itu Nabi kacau gitu. Tadi dah tak banyak nampak. Maka setelah masak Nabi suruh sahabat makan. Ternyata semua sahabat itu bisa makan dan pada kenyang semua, walaupun yang dimasak itu sedikit. Kenapa? Berkah, bertambah. Begitu juga pernah ada seorang istri sahabat, ada sahabat, dia datang ke Nabi, ya iseng-iseng sebetulnya jemput Nabi untuk makan ke rumah bersama sahabat. Istrinya cuma masak dikit begitu, dan memang makanan mereka tidak banyak begitu. Sesampainya sahabat ini ke rumah, ya seperti ibu-ibu biasa lah, ngomel dia sama suaminya, saya cuma masak dikit, kenapa kamu undang orang banyak, kan begitu. Kita sebagai tuan rumah kan masak cuma dikit, tiba-tiba orang datang banyak kan panik juga kita kan. Gimana cara ngasihnya begitu? Ya. Kemudian Nabi juga berperan di situ. Kasih makan, cukup semua. Dari mana tambahannya? Itulah berkah. Jadi berkah itu bisa secara zahir bertambah dan bisa secara maknawi. Secara maknawi maksudnya begini. Zahirnya tak bertambah. Gaji itu tetap 3 juta sebulan. Tapi manfaat dari 3 juta ini nambah. Dulu belum habis bulan, duitnya dia habis. Dan tak banyak yang bisa dia buat. Sekarang gajinya tetap sama, 3 juta, 4 juta, 5 juta, tetap sama. Tapi yang bisa dia perbuat kebaikan dari duit yang itu banyak sekali. Bisa ini, bisa itu. Kenapa? Berkah.
Bagaimana supaya berkah, bertambah kebaikan dalam hidup kita, bertambah kebaikan dalam keluarga kita, bertambah kebaikan dalam harta kita. Allah Ta'ala beri kebaikan, keberkahan pada anak-anak kita, bertambah semua kebaikannya. Salah satu kuncinya adalah bertakwalah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Andai kata penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan curahkan keberkahan ke negeri itu. Dari langit turun keberkahan, dari bumi juga keluar keberkahan, sehingga berkah. Maka kalau kita melihat negeri kaya raya, hasil buminya banyak, sumber daya alamnya banyak, tapi kemudian rakyatnya sengsara, maka jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah memberi kekayaan itu kepada kita. Apa yang tak diberi? Keberkahan. Ya, kalau melihat negeri kita ini, kemungkinan besar yang hilang dari negeri kita ini apa? Keberkahan. Kekayaan kita banyak, yang hilang apa? Keberkahan. Kenapa jadi kemudian tak berkah? Mungkin karena masih kurangnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, waktu Isya sudah masuk. Itu saja kajian kita malam ini. Moga-moga memberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.